Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan analisis strategik dan manajemen biaya strategik. Dan pada topik sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan konsep perhitungan harga pokok berbasis aktivitas, dan selanjutnya kita akan ke materi ini. Apa yang akan kita pelajari di analisis strategi dan manajemen cost biaya? Yaitu kita harus mengetahui dulu bagaimana sebuah perusahaan dikatakan berhasil. Dikatakan berhasil bila perusahaan itu menerapkan strategi kompetitif. Strategi kompetitif yang dimaksud yaitu perusahaan menentukan visi misi yang pertama, yang kedua menentukan sasaran kinerja yang spesifik, selanjutnya melakukan tindakan-tindakan spesifik untuk mencapai tujuan, serta mampu beradaptasi atau adaptif terhadap perubahan bisnis. Jadi keempat poin ini menunjang adanya perusahaan dapat dikatakan berhasil dengan strategi kompetitif tersebut. Sebagai contoh perusahaan yang menentukan visi misi ada perusahaan General Electric yang mempunyai misi yaitu menjadi perusahaan yang paling kompetitif di dunia dengan menjadi nomor 1 atau nomor 2 dalam hal meraih pangsa pasar di setiap bisnis yang ada dalam perusahaan. Jadi di sini tujuan atau misinya yaitu meraih pangsa pasar atau menguasai. Ada perusahaan IBM atau International Business Machine, yaitu menjadi perusahaan teknologi informasi paling sukses di dunia. Jadi melalui misi ini perusahaan mempunyai komitmen, mempunyai pemacu untuk mencapai tujuan tersebut. Ada Walt Disney. Di sini tujuannya to make people happy, membuat orang-orang senang. Ada Merck, perusahaan Merck itu perusahaan di bidang kesehatan yaitu untuk kelangsungan hidup, bisa ada obat dan lain sebagainya. Ford Motor Company ini menjadi produsen dengan biaya rendah dan kualitas produk dan jasa yang tinggi dengan memberikan customer value terbaik. Jadi di sini fokusnya Ford Motor Company ini menjadi dia produsen, tapi motonya mempunyai biaya dalam produksi itu biayanya rendah, tetapi kualitas produk dan jasa yang dihasilkan itu tinggi. Nanti kita bahas di penentuan penggunaan biaya yang dipilih itu apa, nanti tercermin dalam Ford Motor Company. Di sini ada fokus dalam manajemen biaya. Dibandingkan antara lingkungan bisnis sebelumnya dan lingkungan bisnis kontemporer atau sekarang, ternyata sudut pandang manajemen biaya sekarang dan yang lalu, sebelumnya itu berbeda. Ketika di lingkungan bisnis sebelumnya, cost management ini atau fokus manajemen biaya itu berfokus pada pelaporan keuangan dan analisis biaya. Penekanannya pada standarisasi dan biaya standar, dan posisi akuntan ini sebagai ahli keuangan dan pencatat keuangan. Sedangkan di lingkungan bisnis kontemporer, manajemen biaya itu dipandang sebagai alat untuk pengembangan dan pengimplementasian strategi bisnis. Sedangkan akuntan sebagai partner bisnis. Jadi manajemen biaya tidak sekedar dalam fokusnya laporan keuangan lagi, tetapi untuk pengembangan dan pengimplementasian strategi bisnis. Di sini manajemen biaya sebagai rujukan bagaimana hasil dari suatu memanage biaya itu untuk pengembangan dalam strategi yang telah ditentukan. Sedangkan akuntan sebagai partner bisnis untuk menganalisis, bukan lagi sebagai seorang pencatat. Nah, di sini yang akan kita bahas selanjutnya terkait tentang tadi keberhasilan perusahaan menentukan visi, yang kedua menentukan ukuran kesuksesan dalam hal yang finansial.
Ternyata ukuran perusahaan dikatakan sukses selain mempunyai visi juga diukur dari sisi finansial. Sisi finansial apa saja? Yang pertama, pertumbuhan penjualan. Ada pertumbuhan laba, pertumbuhan dividen, rating atau pangkat dari kredit. Jadi posisi kredit perusahaan itu seperti apa? Ada cash flow, ada increase in stock price. Jadi stok di dalam perusahaan itu seberapa? Itu diukur dari sisi finansial. Selanjutnya ukuran dari sisi non finansial. Ukuran kesehatan non finansial atau ukuran dari sisi dari sisi non finansial dikatakan sehat atau sukses ketika dari sisi customer. Non finansial dari sisi customer, yang pertama terkait dengan pangsa pasar dan pertumbuhan pangsa pasar itu seperti apa. Yang kedua dilihat dari pelayanan pelanggan. Apakah pelayanan pelanggannya sudah bagus, sudah sesuai atau belum. On time delivery atau ketepatan pengiriman. Kepuasan pelanggan, pengakuan merek, dan posisi pasar, posisi yang menguntungkan itu seperti apa di dalam perusahaan. Yang kedua, ukuran kesehatan non finansial atau ukuran kesuksesannya dari sisi proses bisnisnya. Ditinjau dari kualitas produk tinggi. Jadi kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan itu sudah maksimal. Inovasi manufaktur. Produktivitas manufaktur yang tinggi, siklus waktu. Siklus waktu dalam menghasilkan suatu produk itu dijadwalkan selesai dalam 4 minggu. Nah, apakah produk yang dihasilkan itu sesuai dengan yang ditargetkan atau belum? Dari siklus waktunya sudah tepat atau belum? Nah, selanjutnya hasil pengurangan produk tak bernilai. Jadi di dalam perusahaan itu ada evaluasi suatu produk cacat misalkan. Itu produk cacat dalam periode pembuatan produk A, ternyata ada cacat produk sebanyak 10. Kemudian ada evaluasi dan ada tindakan terkait dengan produk tersebut. Di produksi selanjutnya produk cacat sudah menurun menjadi misalkan 7. Nah, sudah ada pengurangan 3 produk cacat. Untuk kesehatan, yang ukuran kesehatan dan finansial selanjutnya ada pembelajaran dan inovasi di dalam sebuah perusahaan. Dinilai dari seorang manajernya apakah sudah berkompeten dan mempunyai integritas yang tinggi. Nah, di dalam perusahaan itu apakah terapkan moral dan budaya perusahaan itu sudah tepat atau belum. Di dalam perusahaan apakah ada pelatihan, pendidikan untuk karyawannya, untuk manajer, dievaluasi. Dan yang terakhir ada inovasi terkait inovasi produk, misalkan ada inovasi produk baru yang dulunya misalkan perusahaan mie, dulunya ada mie biasa, sekarang mie dengan komposisi sayur, itu inovasi terbaru misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada konsekuensi kurangnya informasi strategis. Ternyata misalkan perusahaan itu tidak menggunakan informasi yang strategis atau informasi yang dilihat dari sisi finansial dan sisi non finansial itu diabaikan, ternyata perusahaan mempunyai kelemahan, yaitu pengambilan keputusan hanya berdasarkan tebakan dan intuisi. Jadi informasi finansial dan non finansialnya diabaikan atau tidak digunakan. Makanya di dalam pengambilan keputusan hanya menggunakan tebakan, dan itu fatal akibatnya. Arah dan tujuan perusahaan kurang jelas. Persepsi pelanggan dan pemasok tentang perusahaan yang kurang jelas juga. Jadi di sini persepsi pelanggan dan pemasoknya itu bingung. Pelanggan pemasok bingung terhadap perusahaan, atau karena mereka tidak memberikan informasi yang tepat terkait dengan perusahaan. Nah, selanjutnya keputusan investasi yang salah.
Di sini ada memilih produk pasar, atau proses manufaktur yang tidak konsisten dengan tujuan strategis. Jadinya pemilihan investasinya asal, tidak mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya menjadi informasi terkait dengan keputusan investasi. Yang selanjutnya, ketidakmampuan membandingkan pesaing secara efektif. Gagal dalam mengidentifikasi produk, pelanggan, pasar yang lebih menguntungkan. Jadi posisi perusahaan stuck di situ. Nah, tadi kita sudah menentukan visi misi. Yang kedua, kita mengukur kesehatan atau kesuksesan perusahaan dari sisi finansial dan non finansial. Setelah itu, tahap selanjutnya kita mengembangkan strategi kompetitif. Mengembangnya bagaimana? Itu kita ada dua pilihan, yaitu menggunakan manajemen biaya, cost leadership, atau differentiation. Nah, cost leadership itu fokusnya mengungguli pesaing dengan memproduksi dengan biaya rendah. Jadi fokusnya ke biaya yang rendah. Jika diferensiasi atau differentiation itu menciptakan di antara konsumen bahwa produk atau layanan perusahaan itu unik dalam beberapa hal penting, biasanya terkait dengan kualitas. Jadi kalau cost leadership itu prinsipnya biaya rendah, kalau diferensiasi itu prinsipnya mengungguli dengan suatu produk yang lebih dari pesaing, baik itu keunikan produk dan kualitasnya produk ditingkatkan. Nah, di sini ada dua aspek strategi kompetitif dari cost leadership dan diferensiasi. Dari targetnya sama, mempunyai target pasar yang luas. Dari dasar keunggulan kompetitif untuk cost leadership biaya rendah, sedangkan diferensiasi produk atau layanan yang unik. Lini produk ini pilihan terbatas, sedangkan diferensiasi beragam membedakan feature, karena di sini fokusnya untuk diferensiasi itu ke produk yang lebih dari pesaing. Penekanan produknya, jika cost leadership biaya serendah mungkin, diferensiasi itu inovasi dalam berbagai produk untuk mengejar suatu produk yang lebih dari pesaing. Penekanannya harga rendah, kalau diferensiasi itu harga premium karena mempunyai fitur pembeda yang lebih inovatif dibandingkan yang lain. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya, setelah kita mengetahui strategi kompetitif, untuk mengembangkan strategi kompetitif ada dua, ada cost leadership dan diferensiasi. Kita tahu critical success faktornya dulu. Jadi untuk sukses itu melalui tahap apa saja? Ada 3 tahap. Yang pertama, kita gunakan analisis SWOT untuk menganalisis persaingan strategis perusahaan. Apa kekuatan dan kelemahannya, serta apa peluang dan ancamannya. Setelah kita analisis menggunakan SWOT, kita tentukan strategi keseluruhan. Apakah nanti perusahaan menggunakan biaya rendah atau diferensiasi, dan faktor penentu keberhasilan. Yang kedua, nanti kembangkan langkah-langkah. Yang ketiga, mengembangkan sistem informasi strategis. Jadi yang akan kita lakukan dulu yaitu poin 1. Apa isinya aja dalam poin 1? Ada kekuatan dan kelemahan dari sisi lini produk. Di sini lini produk, apakah produk perusahaan itu sudah inovatif atau belum? Apakah penawaran produk terlalu luas atau terlalu sempit? Apakah kemajuan teknologi yang penting dan khas? Dari sisi manajemen, bagaimana tingkat pengalaman dan kompetensinya? Di dalam manajemen ada manajer, dinilai apakah manajer itu sudah berkompeten di dalam menjalankan tugasnya atau belum. Diambil sisi kekuatan dan kelemahannya. Nanti kalau manajernya sudah baik dalam berkompetensi, bisa masuk ke kekuatan perusahaan. Selanjutnya ada penelitian dan pengembangan.
Penelitian dan pengembangan ini yang pertama, apakah posisi perusahaan di depan atau di belakang pesaing? Posisinya itu menentukan. Jika perusahaan di depan otomatis kekuatan, kalau di belakang otomatis menjadi kelemahan. Bagaimana prospek produk dan layanan baru perusahaan? Jadi prospeknya itu seperti apa? Kedepannya akan menjadi apakah produk itu laku di pasaran atau belum, itu perlu dianalisis atau diteliti serta dikembangkan. Yang selanjutnya terkait dengan proses produksi atau manufacturingnya. Bagaimana proses manufaktur saat ini? Apakah sudah fleksibel, kompetitif, produktif, dan memanfaatkan teknologi maju atau belum? Jika sudah ya nanti masuk kekuatan, jika belum nanti masuk kelemahan. Apa rencana yang akan menjadi perbaikan fasilitas dan proses tersebut? Itu yang sudah direncanakan seperti apa? Pemasarannya, seberapa efektif pendekatan pemasaran secara keseluruhan, termasuk promosinya, periklanan, dan penjualan itu seperti apa? Kalau misalkan sudah periklanan yang dilakukan itu sudah maju ya, menjadi poin plus. Ternyata di bagian marketing atau pemasaran belum melakukan periklanan yang cukup bagus, nah itu menjadi kelemahan. Strategi, seberapa jelas didefinisikan, dikomunikasikan, dan diterapkan secara efektif di dalam strategi perusahaan. Apakah perusahaan itu sudah menerapkan strategi atau belum? Strateginya sudah optimal atau belum? Nah, yang selanjutnya peluang dan ancaman. Di sini ada hambatan untuk masuk, intensitas persaingan, tekanan dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pemasok maupun pelanggan. Itu dari sisi opportunity dan atau di sisi dari eksternal perusahaan. Nah, tadi kita membahas step 1, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu step 2. Maaf, sebentar. Step 2 yang akan kita bahas yaitu kembangkan langkah-langkah yang relevan dan andal. Nah, pengembangannya bagaimana? Kita kembangkan dari sisi finansial dan non-finansial. Di sini kita lihat dari financial factor, customer factor, ada internal business prosedur, ada learning dan innovation. Dari sini, dari hasil analisis kita, misalkan dari sisi finansial, kita analisis melalui profitability, likuiditasnya, penjualannya, market value-nya. Dari setelah kita menganalisis profitabilitas, likuiditas, penjualan, itu menjadi nanti kita mengembangkan strategi yang akan kita gunakan. Customer faktornya nanti dari kepuasan pelanggan, dari dealer distribution, dari ketepatan pengiriman, kualitas produknya. Sedangkan dengan dari sisi internal bisnis, dari produktivitasnya bagaimana, sudah fleksibel atau belum dalam memproduksi, bagaimana keamanannya. Dan kan dari sisi inovasinya ada produk inovasi, ada keterampilan development, dan sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui, kita menganalisis, kembangkan langkah-langkah relevan tadi poin 2, diidentifikasi dari langkah pertama, SWOT, terus yang kedua kita kembangkan dari analisis yang sudah kita tetapkan, baik finansial maupun non-finansial. Langkah yang ketiga yaitu mengembangkan sistem informasi biaya strategis untuk mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan. Jadi perusahaan mempunyai sistem informasi yang kuat untuk mengembangkan dan mendukung proses strategi perusahaan secara keseluruhan. Kita pelajari satu-satu. Jadi, menghubungkan faktor-faktor penentu keberhasilan dalam hierarki perusahaan. Tingkat corporate level. Di sini warranty return rate, tadi tingkat keamanannya seperti apa. Sedangkan di tingkat
Presiden Manufacturing atau wakil presiden manufaktur. Pertama kita akan percentage of product with defect. Persentase produk cacat dengan sistem pencegahan preventif ya. Yang selanjutnya ada presentasi produk yang dengan rencana pengendalian yang telah disetujui. Jadi rencana pengendalian telah disetujui, pengendalian seperti apa yang telah ditetapkan untuk keamanan produk. Yang ketiga, presentase produk dengan kategori sistem cacat desain. Jadi cacat desainnya seperti apa? Oke, kita bahas satu-satu terkait dengan persentase produk cacat dengan sistem pencegahan atau preventif. Dari wakil presiden manufaktur turun ke plan manager atau plan dari seorang manajer. Itu yang pertama yang akan dilakukan terkait dengan produk cacat dengan sistem pencegahan, yaitu pertama hasil tes pertama kali, first test yield. Hasil tes pertama kali faktor penentu pertama, yang kedua persentase karakteristik fungsi, dan yang ketiga penolakan pemasok. Jadi dari ketiga plan ini, yang pertama jadi hasil tes pertama kali, persentase karakteristik fungsi atau yang berfungsi itu seperti apa, serta penolakan pemasok itu sebagai sistem pencegahan di dalam produk cacat, atau untuk mencegah produk cacat di produksi setelahnya itu berkurang. Bisa melakukan dari plan manager tersebut. Nah, dari plan manager, sebagai contoh terkait dengan hasil tes pertama ini, turun lagi ke masing-masing departemen. Di masing-masing departemen ternyata dari hasil tes pertama kali ini untuk pencegahan produk cacat harus ditinjau dari, misalkan ini produk manufaktur yang membutuhkan perekat. Jadi ditinjau dari jumlah perekatnya, ditinjau dari konsentrisitas atau diameter luasnya suatu produk. Ini sebagai contoh nih, yang misalkan jadi jumlah perekatnya itu turun lagi, ditinjau dari viscosity perekatnya, viscosity-nya perekat seperti apa. Dilihat dari ambient adhesive temperature. Jadi temperatur sekeliling perekat itu seberapa? Apakah sudah sesuai dengan prosedurnya atau belum, sesuai dengan takarannya atau belum. Yang terakhir, aplikasi mesin yang digunakan seperti apa? Apakah sesuai atau belum? Sebagai contoh, jadi turun masing-masing dari tingkat perusahaan atau tingkat semua perusahaan, satu turun menjadi di wakil presiden manufaktur, turun lagi ke planning manager, turun lagi ke departemen manager, sebagai contoh yang saya sebutkan tadi. Oke, yang selanjutnya, jika kita sudah ke 3 poin critical success fokusnya udah kita lakukan, step 1, 2, 3 sudah, kita beralih ke balance scorecard. Kita pembahasan balance scorecard. Ternyata balance scorecard itu mengukur dari sisi finansial dan non finansial, yang goalnya atau tujuannya itu kompetitif sukses atau kompetitif yang sukses dari 4 sisi. Yang pertama, ukuran keuangan, apakah penghasilan meningkat misalkan. Ditinjau dari sisi kepuasan pelanggan, apakah ketepatan waktu pengiriman sudah ditingkatkan, contohnya. Pembelajaran dan inovasi, berapa banyak paten tahun ini terhadap produk yang dihasilkan. Operasi internal, apakah profitabilitasnya meningkat. Nah, kalau juga balance scorecard itu menyeluruh
Dari sisi finansial iya, dari sisi kepuasan pelanggan juga, pembelajaran inovasi, serta operasi internal. Nah, setelah kita bahas balance scorecard, selanjutnya kita bahas rantai nilai industri manufaktur. Alur pengembangan produk itu seperti apa dalam rantai nilai industri manufaktur. Digarisbawahi ini fokus ke industri manufaktur. Yang pertama ada desain, kedua akuisisi bahan baku, yang ketiga pemanufaktur mulai perakitan sampai dengan pengemasan, pergudangan dan distribusi, penjualan serta pelayanan pelanggan. Nah, di dalam rantai nilai ada namanya value chain analysis atau analisis rantai nilai. Yang pertama yang dilakukan ternyata ada identifikasi aktivitas rantai nilai, identifikasi cost driver setiap aktivitas nilai, mengembangkan keunggulan kompetitif dengan mengurangi biaya atau menambah. Jadi nanti keunggulan ini untuk kita pilih menggunakan biaya cost leadership atau diferensiasi. Yang keempat, memanfaatkan keterkaitan antar aktivitas dalam rantai nilai. Oke, langsung contoh. Di sini contohnya di perusahaan komputer, manufacturing industry. Ada value chain-nya mulai dari step 1 sampai dengan step 7, desain sampai dengan pelayanan pelanggan. Aktivitasnya apa saja, mulai dari research and development, menghasilkan komplit produk desain, mining, development and refining, menghasilkan silikon, plastik, various metal, raw material tadi yang akuisisi bahan baku, itu menghasilkan silikon sampai dengan various metal. Nah, selanjutnya dikonversi antara berbagai bahan baku. Yang keempat, komputer manufacturing. Yang kelima sampai dengan nanti produk, menghasilkan produk yang seperti apa. Yang keenam penjualannya melalui cash. Dan yang selanjutnya customer service atau pelayanan pelanggan, itu apa saja di dalam aktivitasnya serta yang dihasilkan atau outputnya itu seperti apa. Kalau di sini contohkan mulai dari desain sampai dengan pelayanan pelanggan nanti menghasilkan servis atau restock komputer. Jadi misalkan ada kecacatan produk, nanti pelanggan perusahaan bersedia melakukan servis atau restock komputer yang ada. Oke, dari pembahasan yang sudah disampaikan sebelumnya, bahkan saat ini, ternyata link strategi resource atau menghubungkan masing-masing strategi itu saling berhubungan. Pertama tadi ada strategic positioning. Jadi posisi perusahaan di dalam posisi strategik itu seperti apa? Yang sudah kita bahas melalui 3 critical success. Yang selanjutnya value chain analysis. Setelah kita mengetahui strategic positioning melalui ketiga critical success tadi, kita tentukan value chain analysisnya. Apakah dari analisis misal contoh dari sisi analisis finansial non finansial itu mengarahkan kita untuk memilih menggunakan konsep diferensiasi atau mengunggulkan produk kita dibandingkan dengan pesaing. Jadi nanti fokusnya berarti kita memilih diferensiasi. Kita bukan lagi menekan biaya untuk menghasilkan produk, tapi kita fokus bagaimana produk kita itu dinilai lebih dari produk yang dimiliki oleh pesaing. Jadi kita nanti harganya lebih premium daripada jika kita memilih ke cost leadership. Nah, setelah kita memilih di situ dari sisi value chain, kita ke balance scorecard. Balance scorecard kita dari sisi yang lebih luas,
dianalisis apakah sisi keuangannya tepat, sisi pelayanan pelanggannya tepat. Setelah itu balik lagi untuk memperbaiki ke strategic positioning. Baik, sampai di sini penjelasan terkait dengan manajemen biaya, konsep manajemen biaya strategis, serta analisis strategisnya. Terkait penjelasan ini cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!